saat media Vietnam Soha VN berani melontarkan ejekan pedas bahwa timnas Indonesia akan dibantai 3-0 di Gelora Bung Karno. Mereka bukan sekadar menyerang kemampuan bermain bola, mereka menampar harga diri seluruh bangsa. Tapi sejarah telah mengajarkan satu hal, hinaan bagi Indonesia justru menjadi bahan bakar perjuangan. Dan kini, di tengah sorak-sorai ribuan supporter, Garuda bersiap mengepakkan sayapnya, bukan untuk sekadar membalas, tapi untuk mengaum di langit Senayan. Sport Life. Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Ya, semangat juang bangsa Indonesia kembali diuji. Bukan di medan perang seperti 10 November 1945, tetapi di lapangan hijau yang tak kalah panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kali ini yang memantik bara api patriotisme bukan senapan, tapi ejekan dari media Vietnam seperti Soha VN, yang menyebut timnas Indonesia akan dibantai di tanahnya sendiri. Dalam sebuah artikel yang penuh aroma meremehkan, Soha menulis dengan lantang, memiliki perbedaan peringkat yang cukup jauh di antara keduanya, tentunya membuat anak asuh Kluivert dan kolega tertekan. Meski diperkuat para pemain naturalisasi, namun tetap saja level Indonesia masih di bawah China. Kemungkinan mengalahkan Indonesia dengan skor 3-0 di Gelora Bung Karno adalah hal yang tidak cukup mustahil, tulis Soha. Sebuah pernyataan yang membakar semangat, sebuah tantangan yang kini menjadi bahan bakar perjuangan skuad Garuda. Numbers, atmosfer di sekitar timnas Indonesia kini berubah menjadi medan juang. Anak-anak asuh Kluivert tahu benar bahwa mereka bukan sekadar bertanding untuk 3 poin. Mereka tengah membawa nama bangsa, harga diri, dan semangat rakyat Indonesia yang tak pernah padam sejak proklamasi kemerdekaan. Stadion Gelora Bung Karno, yang dulu menjadi saksi pembukaan Asian Games 1962 dengan gemuruh Indonesia Raya menggema ke langit ibu kota, kini siap kembali menyala. Ribuan supporter Garuda dipastikan akan memadati tribun, menyanyikan lagu kebangsaan dengan dada membusung, dan meneriakkan satu kalimat keramat. Merah putih takkan pernah tunduk. Pemain-pemain seperti Jay Itzes, Calvin Verdonk, hingga Tom Haye bukan lagi asing dengan tekanan. Mereka bukan hanya membawa darah Indonesia dalam paspor, tetapi juga semangatnya dalam dada. Kami bukan hanya bermain untuk sepak bola. Kami bertarung untuk bangsa kami, untuk rakyat yang percaya bahwa Garuda tak pernah takut terbang tinggi, meski langit mendung, ujar Haye dalam sesi latihan. Bukan sekadar mengejar bola, tapi membela merah di dada. Suara asing mencibir lantang, katanya kami kan tumbang. Namun sejarah kami bicara, Garuda lahir dari bara. Indonesia memang tidak selalu unggul di atas kertas, tapi sejarah telah membuktikan berkali-kali, dari pejuang bersenjata bambu runcing hingga Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad di Olimpiade, bangsa ini tidak butuh pujian untuk menang. Yang dibutuhkan hanya satu, yakni tantangan. Dan kini, tantangan itu telah datang dari Hanoi. Apakah timnas Indonesia akan tunduk seperti yang diejek Soha VN? Ataukah justru akan menorehkan sejarah dan membuat Vietnam terdiam 1000 bahasa di tengah gemuruh GBK? Satu hal yang pasti, Gelora Bung Karno bukan ladang pembantaian, ia adalah medan juang. Dan Garuda takkan pernah diam saat tanah airnya dihina.